Bagaimana itu menyikapinya ketika ada fakta peristiwa dan fakta pendapat yang bermunculan? Kebanyakan pada saat ini dengan alasan media sosial itu berpengaruh sangat tinggi, kelayakan beritanya itu ternyata hanya bersifat dangkal, cetek, sehingga suka disebut sebagai jurnalisme hit and run. Belum lengkap, belum memuaskan untuk publik, sudah ditinggal. Dia sudah membuat berita, diletakkan lalu tinggal, nggak ada kedalamannya. In-depth news-nya tidak dibangun. Yang kuat hanya jurnalisme talking news, jurnalisme cangkem, jurnalisme statement. Ini semua sebetulnya berpangkal pada esensi jurnalistik. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya triple C, cek, triple check, lalu ada juga kaitannya dengan verifikasi, klarifikasi, konfirmasi. Ketika ada ukuran yang memperkuat, ada klarifikasi, verifikasi, konfirmasi, dan cek, triple check, itu untuk akan memudahkan dalam pembuatan ini skrip, dalam pembuatan skenario itu akan memudahkan karena sudah ada modal dasarnya. Kalau kemudahan itu akan membuat kekuatan yang disampaikan kepada publik mengenai audiovisual itu menjadi komunikatif. Ini salah satunya urutan bagaimana dia menjadi komunikatif. Saya sampaikan dalam narasi TV yang singkat, penggunaan bahasa TV yang sederhana. Kemudian ini juga disinggung mengenai adanya 6 laras bahasa ketika jurnalistik ada di tengah-tengah dan memiliki pengaruh yang tinggi untuk laras bahasa yang lain. Itu sangat diperlukan. Saya kasih ilustrasi juga mengenai etika dan hukum positif. Ketika merespon, jurnalis biasanya juga melatih sensitivitas, melatih kepekaan dan hati nurani ini menjadi tajam, bukan tumpul, sehingga orientasinya pekerja jurnalis itu mewadahi kaum fakir atau yang menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, itu sungguh-sungguh dapat dipersembahkan bahwa wadah industri media itu bukan disediakan justru untuk pejabat atau pemimpin tertinggi yang fokus pemberitaannya baik-baik saja gitu, atau menutupi yang tidak baik. Nah, itu yang negatif jadinya. Nah, itu tidak pada tempatnya. Media seperti itu, industri media biasanya muncul karena mewadahi kaum yang marginal untuk memperoleh hak yang sama dengan warga negara yang disebut bourgeois. Setelah media itu sudah berkembang, dia akan membentuk tren sendiri. Dan tren konsumsi media ini juga didukung oleh fenomena broadband. Nah, ini tali temali bersinergitas itu akan dibentuk juga dengan lahirnya berita klasik. Berita klasik ini jadi sebagai pedoman yang pokok. Ada metodenya juga seperti itu. Ini teman-teman bisa menggunakan metode ini, memang selayaknya memang digunakan karena itu akan bersinggungan terus pada setiap kegiatan. Kemudian dalam ramuan penulisannya seperti sebagaimana layaknya rekan-rekan di luar jurusan jurnalistik itu memiliki yang disebut penyedap rasa. Ada bumbu yang menyertai ramuan teman-teman menulis menjadi berita, itu ada bumbunya. Bumbunya yang seperti apa? Nah, bergantung pada fakta peristiwa dan fakta pendapatnya. Kemudian ketika ditemukan sejumlah gaya dalam penulisan itu, ada juga
gaya lain dari sustainable development, jurnalisme perubahan. Jurnalisme perubahan ini mewadahi akan jurnalisme yang disebut jurnalisme anti perubahan, jurnalisme yang selalu disebut-sebut sebagai jurnalisme dengan paradigma lama. Nah, ini jurnalisme perubahan disebut dengan jurnalisme paradigma baru. Oke. Meskipun jurnalisme paradigma baru dengan jurnalisme perubahan, hati nurani tetaplah hati nurani yang dasar dari sifat manusia. Hati nuraninya apa? Membela kaum marginal. Di tengah-tengah upaya untuk membela kaum marginal dan upaya untuk menjernihkan pemberitaan, ternyata ada elemen lain yang memang bekerja memproduksi kabar-kabar yang simpang siur, kabar bohong, kasus, isapan jempol, lalu kabar miring, kabar burung, hoak, lalu rumpian hasil-hasil omongan warung kopi, gitu. Lalu SPAM, spam, atau hal-hal yang merugikan publik, terutama itu diproduksi terus-menerus supaya publik menjadi lemah, menjadi gak berdaya. Makanya ada upaya di sini satu organisasi wanita yang menyebut Indonesia Menolak Lupa. Dia protes karena tokoh hak asasi manusia Munir sampai saat ini kasusnya belum pernah diselesaikan secara baik. Bagaimana pers kampus? Pers kampus itu memang menjadi bagian yang menempel dari pers mainstream, dari pers arus utama atau pers yang betul-betul berafiliasi kepada pekerja media dalam Dewan Pers. Pemberitaan-pemberitaan ini boleh dibilang pemberitaan yang senantiasa diproduksi oleh jurnalis-jurnalis yang memiliki kompetensi. Untuk kompetensi ini, karena itu ada pertanyaan penting. Mengapa menarik penting manusia kita menulis news feature, diskusikan dalam kelompok. Nah, itu yang belum ada dalam diskusi. Kemudian muncul sejumlah kekuatan dalam cara penulisannya. Metodenya juga disampaikan, metode news feature, dan akhirnya pada bentuk kegiatan yang disebut membanggakan ini semacam penghargaan. Penghargaan ini selayaknya dan pantasnya diadakan setiap, entah itu triwulan, entah itu 6 bulan, atau tahunan. Memberi penghargaan yang layak itu akan memberi semangat juga. Semangat untuk menciptakan. Ini ada penghargaan yang diterima oleh media. Ini saya suka nih, ini foto ini kenapa saya suka, karena alami, natural. Jadi tampil apa adanya. Mungkin ini antar dua Afghani ini dulu waktu masih kecil. Ingat nggak ya, harus melawan lupa nih, antar dua Afghani. Tahu nggak kalau dulu masih masa kecilnya seperti ini? Udah ada rekamannya. Ini antar dua Afghani, kalau yang ini Mahrul nih, Mahrul Roji atau Mahrul Roji, lagi berdua nih. Kayaknya asik bener menikmati. Mana lihat foto saya. Nah, ini semacam penghargaan juga yang memotivasi dan mendapatkan insentif yang memadai. Ini juga ini sumber kehidupan itu
petani-petani yang nanti bisa bekerja dengan baik sehingga menghasilkan kompetensi yang baik. Sudah dipelajari semua elemen-elemen unsur menjadi dalam proses pengadaan bahan berita, itu akhirnya masuk ke tahap analisis atau tahap memberikan respons. Respon itu bagaimana caranya? Nah, ini yang disebut sebagai ketepatan mendidik. Jurnalis esensinya selalu berkaitan dengan kegiatan yang kuat sisi kemanusiaannya. Untuk itu bentuk penulisannya ada news feature, elemen kemanusiaan, dan yang mempunyai nilai berita ini menjadi fokusnya. Bahkan itu ada kegiatan yang disebut seni menyingkirkan, mengumpulkan info, less is more, memberlakukan news feature, menjaga alur dan komunikasi. Setelah itu praktik menulis. Nah, teman-teman di sini sudah mulai praktik juga menulis, mengingat kemampuan praktik menulis itu menjadi ukuran ketika keluar atau lulus dari tempat ini. Itu juga menjadi ukuran betapa menarik dan pentingnya apa yang disampaikan oleh mahasiswa yang bekerja atau belajar di jurusan jurnalistik. Penghargaan ini akan menjadi catatan penting. Bagi saya yang penting bagi mahasiswa yang belajar itu di proses pengadaan bahan berita ini berguru pada kemampuan mempercantik gajah. Jadi rekan-rekan mahasiswa tidak belajar gajah itu dilihat dari satu sisi, tidak dilihat dari ekornya, dari taringnya atau dari telinga. Gajah itu ditampilkan dengan prinsip keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Lihatlah gajah secara keseluruhan ini, betapa indahnya. Kalau dilihatnya hanya dari sisi ekor, dari sisi telinga, nah itu keindahan itu hilang. Itu sebabnya saya menyampaikan materi proses pengadaan berita itu utuh, lengkap, supaya bisa menjadi terpercaya. Mendalam juga. Nah, tapi namanya juga PowerPoint, poin-poin kecil aja yang disampaikan, selebihnya dilisankan. Persoalannya apakah memang ada yang selalu siap belajar, artinya selain mendengarkan juga mencatat. Nah, itu persoalan lain yang sebetulnya harus diingatkan terus. Nah, sampai di sini sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya sebetulnya patut mengingatkan bahwa perkuliahan itu bisa menjadi efektif ketika ada respon dari mahasiswa sendiri. Mengapa saya juga minta ada mahasiswa untuk membaca, ikut serta memberikan komentar, menjelaskan. Itu semata-mata untuk latihan menjelang nanti kalau masuk ke dunia kerja. Masuk ke dunia kerja itu memerlukan persiapan, baik wirausaha sendiri maupun bekerja di lembaga. Persiapannya itu diperlukan. Persiapan apa? Ya, persiapan mengenali gaya selingkung masing-masing perusahaan. Sejak sekarang itu sudah dipelajari, dipersiapkan. Latihan membaca, latihan melisankan, karena itu ada beberapa mahasiswa yang memang saya selalu panggil. Nah, tanpa disadari oleh mahasiswa itu, dosen itu memberi perhatian suaranya, apakah suaranya memang patut menjadi penyiar atau suaranya cempreng, suaranya enggak bagus ketika menyampaikan atau mewawancarai narasumber. Itu juga jadi ukuran bagaimana caranya menyampaikan secara lisan dan jelas gitu. Itu memerlukan kesadaran, karena memang latihan terus-menerus itu dianggapnya akan menjadi beban kalau memang tidak dilihat dari sisi atau sudut pandang yang menjadi nilai pentingnya. Ada nilai penting apa? Ada latihan public speaking, itu antara lain juga public speaking. Karena itu bagaimana saya temui di sini, di kelas ini ada yang disebut
mungkin cerewet atau bawel, itu untuk saya tidak masuk dalam kategori sebagai gangguan, karena memang harus begitu. Jurnalis itu sejatinya harus cerewet, harus bawel dalam pengertian menggali terus informasi, tidak tidak puas dengan informasi yang diterima. Jadi harus naluri ingin tahunya diasah terus. Diasah terus itu kan ada banyak pertanyaan, ada banyak keinginan untuk menyampaikan curahan hati. Untuk itulah harus dilatih. Nah, siapa yang melatih? Nah, pengajar melatih. Jadi nanti ketika keluar dari kampus ini sudah memiliki bekal yang memadai. Nah, itu seperti itu. Mahasiswa juga mengenal apa? Mengenal diri untuk mempersiapkan sidang tugas akhir kalau sudah dilatih dari sekarang. Sidang tugas akhir yang disampaikan dengan runtut itu juga menjadi atau patut dinilai. Lalu untuk mempersiapkan juga wawancara kerja ketika nanti melamar atau mulai dipanggil oleh perusahaan. Kalau belum pernah ada latihan, ketika diwawancara itu pun bingung, tidak tahu menyampaikan secara efektif, sehingga berakibat bisa kegagalan ketika di tes wawancara. Tes wawancara sebagai awal tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak memenuhi syarat vokalnya, menyampaikan komunikasi kepada HRD itu tidak jelas, bahkan cenderung takut. Itu perlu latihan. Makanya beberapa mahasiswa di sini saya sudah cermati, ada yang memang sudah mulai menemukan idenya, menemukan hobinya, menemukan kecocokannya di jurnalis ini. Nah, meskipun ada beberapa juga yang saya memang tidak bisa membuat mahasiswa seluruhnya itu menjadi jurnalis, itu juga hal yang mustahil. Yang terpenting bukan soal menjadinya, yang penting bagaimana menuju kepada bagaimana menuju profesional, seperti itu. Lalu juga ada latihan presentasi. Latihan presentasi ini penting. Ketika dosen menyampaikan presentasi, apakah mahasiswa juga mau respon? Nah, kalau tidak merespon itu akan berakibat begitu pergantian perkuliahan lebih parah lagi. Karena ada dosen lain memang yang tidak peduli. Terserah mahasiswanya mau menyimak atau enggak, yang penting sudah disampaikan. Nah, akibatnya memang mahasiswa yang mengalami kesulitan itu menjadi